We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Mas Santoso, seorang mahasiswa seni. Selamat pagi Pak. Mas, di ruang sendiri, Mas Santoso menyadari belum mencapai kebebasan. Kebebasan apa yang ingin dicapai sebagai pelaku seni, Mas? Dan bagaimana biasanya mereka mencapai kebebasan tersebut? Silakan. Kalau saya pribadi masih ada hubungannya dengan karya saya. Halo? Masih ada hubungannya dengan karya saya, Pak. Jadi ketika saya masih berada di pikiran industrialis atau harus mengejar pasar atau saya harus berhadapan dengan idealis yang terus-menerus, itu menurut saya belum mencapai kebebasan saya. Jadi menurut saya masih banyak proses-proses yang harus saya lewati, tidak serta-merta pada satu idealis tertentu, pasar tertentu, tapi berbagai eksplorasi yang bisa saya gali di hidup, di karya, untuk mencapai kebebasan dalam berkarya. Itu pertama ya. Kemudian bagaimana mereka mencapai kebebasan tersebut. Kalau bagi saya pribadi, terus-menerus eksplorasi ya Pak ya, terus-menerus membuka link-link baru, kemudian mencoba eksperimen segala teknik, segala ide, kemudian mencoba berbagai tempat. Itu menurut saya suatu cara untuk menemukan titik di mana seniman bisa dilabeli mempunyai ciri khas mungkin ya, ciri khas atau pengalaman yang panjang proses, sehingga mungkin dia punya tanda kutip harga mahal atau karya yang mumpuni lah, sehingga dari karya dan proses yang panjang itu dia menemukan, oh aku ini sudah cukup dianggap sebagai seniman, aku sudah siap untuk dilabeli sebagai seniman yang bebas, yang merdeka, yang akhirnya orang bisa menerima idealisku, pasar bisa menerima idealis bahwa ini loh seorang seniman dan diterima di masyarakat. Seperti itu sih Pak kalau bagi saya. Tapi kalau tidak diterima masyarakat, masa nggak bebas juga, Mas? Ya bagi saya sebenarnya itu impact ya Pak, impact bagaimana kita melakukan sesuatu gebrakan di dunia seni rupa ya. Kalau misalnya kita ada konsep tabur tua ya, jadi apa yang kita lakukan pasti akan ada impact selanjutnya. Ketika kita melakukan sesuatu yang beridealis banget, maka impact-nya ya kita harus siap untuk tidak diterima pasar. Kalau kita mau ikut di pasar, kita harus siap untuk siap dengan kritikan-kritikan fine art yang memang kita harus terus dipacu melakukan gebrakan-gebrakan baru. Kadang seperti itu ya Pak ya. Jadi ya kalau bagi saya, siap atau tidak siap ya harus siap. Diterima atau tidak diterima harus siap untuk tidak diterima dan menerima. Kalau saya seperti itu. Dan itu namanya kebebasan untuk Anda? Ya, kalau bagi saya seperti itu. Terus-menerus terus-menerus menggali, bereksplorasi. Apalagi saya sebagai mahasiswa ini, perjalanannya masih panjang gitu, masih harus terus mencari referensi portofolio baru, sehingga nanti ketika kita mengajukan ke orang, kita bisa membuat gebrakan atau kita membuat shock of the new
dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, Mas, apa yang Anda lakukan ketika otak hilang imajinasi, otak hampa inspirasi, kala kerja menumpuk di ujung waktu, pengen serasa menyudahi. Tapi ini kan tentang waktu dan bukti yang harus ditepati, Mas. Silakan. Ya, kalau bagi saya itu suatu kejenuhan ya. Apa ya? Kalau bisa dibilang suatu kejenuhan yang manusiawi sebetulnya. Saya merasakan bahwa harus terus, nggak mungkin ngelukis terus tuh nggak mungkin. Harus, kalau bagi saya tidak menutup kemungkinan saya harus belajar patung, grafis, instalasi, kemudian perform art, dan masih banyak lagi gitu loh. Saya jenuh bukan tidak ingin menggambar lagi, tapi saya harus mencari sesuatu yang baru. Rasanya itu sebenarnya ingin menyudahi aja, maksudnya ingin menyelesaikan, tapi karena sudah jadi kebiasaan, jadi tidak bisa dilupakan gitu. Malah jadinya ketika ada hobi baru atau pelajaran baru, saya akan terus mempelajari itu tanpa meninggalkan yang lama. Seperti misalnya sekarang saya sedang mempelajari instalasi dan perform art gitu. Saya tetap melukis, tetap berkarya, tapi tetap menambah eksplorasi saya di bidang yang lain. Atau sekarang saya sedang berbisnis tanaman atau mendesain kamar atau mendesain ruang interior. Saya tetap akan berkarya di bidang apapun, tapi saya tidak meninggalkan sesuatu yang lama hingga membuat saya jenuh gitu loh, Pak. Jadi apa ya? Dalam berkesenian itu yang dikejar itu waktu. Kalau misalnya kita hanya mempelajari satu bidang, maka kita akan disebut sebagai ahlinya bidang itu. Tapi kalau kita mempelajari banyak bidang dan kemudian kita fokus di semua banyak bidang itu, menurut saya itu bisa disebut sebagai seniman ya, karena seniman itu mempelajari banyak bidang. Kalau hanya mempelajari satu, misalnya melukis gitu, dia akan disebut sebagai pelukis. Patung, dia akan disebut sebagai pematung. Nah, untuk menjadi titik seniman itu, paling tidak kita bisa mempelajari banyak hal, banyak bidang, tanpa meninggalkan bidang-bidang yang lain sebagai basic dan dasar. Oke. Mas, Anda pernah menulis, terkadang kita lupa kehidupan yang kita jalani, kita lupa bahwa ada cara lain untuk hidup, cara lain untuk menggapai cita. Kita lupa semua ini dapat menjadi milik kita. Mengapa kita sering lupa bahwa kita punya banyak kemampuan, Mas? Silakan. Kalau bagi saya ini sebuah kritikan saya pribadi ya, sebuah postingan lama, tapi ketika saya tidak mensyukuri talenta yang telah Tuhan berikan kepada saya, itu kadang saya melupakan hingga muncul sebuah kesombongan atau sebuah keegoisan bahwa sudahlah, karya ini menurut saya terlalu bagus, jadi aku nggak ingin membuat lagi. Nah, kadang-kadang di poin itu, di titik itu, saya merasakan bahwa sebenarnya tidak boleh serta-merta langsung sombong seperti itu. Justru ketika membuat satu karya, sekarang saya belajar untuk memahami karya-karya saya sebelum-sebelumnya, kurangnya apa. Besok saya akan punya statement baru dan wacana baru ke karya-karya baru selanjutnya. Gebrakannya apa lagi. Jadi tidak bisa serta-merta dengan satu karya kita melabeli, ini karya terbaik kita. Ini sudah berada di titik saya sudah cukup gitu. Enggak. Justru pengalaman dan proses tadi membuat saya harus terus menggali diri saya, kemampuan saya itu seperti apa, kemudian gebrakan-gebrakan apa yang bisa saya berikan. Tidak melulu soal lukisan, tidak melulu soal karya seni. Kadang-kadang kita harus kayak seperti beramal seni, kemudian
mengerti sosial. Kadang-kadang kita juga harus mengerti lingkungan sosial kita itu gitu loh. Jadi ndak melulu soal karya seni ya. Ketika ada batasan kita di masyarakat, kita harus menjadi masyarakat. Tidak bisa tiba-tiba, oh aku ini seniman, maka harus dihargai sebagai seorang seniman gitu loh. Nah, kita berbaur untuk itu, tidak bisa serta-merta kita egois dan sombong bahwa, oh aku ini seniman maka semua harus menghargai aku sebagai seorang seniman. Menurut saya tidak seperti itu. Jadi ketika misalnya nih Pak Sutoyo mengajak saya untuk pameran, tidak bisa serta-merta saya harus, oh aku ini seniman maka harus beridealis. Pak Sutoyo ikut saya, oh enggak bisa. Kita harus bisa kolaborasi, kita harus bisa sepakat gitu, supaya bisa nemu titik terang deal-nya gitu. Misalnya Pak Sutoyo membicarakan tentang pasar, saya membicarakan tentang idealis loh. Bagaimana kedua belah pihak ini bisa saling berkontribusi, nggak cuma sekedar menunjukkan pasarnya satu sama lain atau idealisnya satu yang lain gitu. Menurutku itu bukan suatu solusi ya. Jadi harus harus di harus bisa sebagai seorang seniman harus bisa menjaga ego, menjaga menjaga idealis sehingga di tengah-tengah masyarakat itu kita bisa menjadi sesuatu yang seimbang. Tidak hanya di karya, tapi dari wacana, dari pemikiran, dari eh, perbuatan yang nantinya ujung-ujungnya tetap ke sosial masyarakat itu juga. Gitu. Nah ini menurut saya yang sering dilupakan oleh seniman. Gitu. Karena dikuasai oleh ego yang begitu besar, idealis yang begitu besar, sehingga kita lupa gitu, bahwa jati dirinya kita tuh sama-sama makhluk sosial biasa. Itu sih Pak, kalau bagi saya seperti itu. Mas bisa dijelaskan tentang manusia merdeka, Mas, atau manusia preman, free man, yang dituangkan dalam karya seni Anda, silakan. Itu sebetulnya karya lama saya tahun 2019, waktu itu dipamerkan di Yogyakarta. Jadi itu sebuah sindiran sebenarnya. Preman itu saya plesetkan menjadi free man, manusia bebas gitu. Jadi dalam alasan saya membuat karya itu, saya lebih mengedepankan bahwa aspek kadang-kadang kita lupa bahwa kita yang manusia biasa atau katakanlah yang mempunyai pekerjaan biasa itu pusing dengan rutinitas hidup kita, maksudnya pusing dengan segala aktivitas kita gitu. Ketika saya melihat teman-teman di jalanan, saya melihat seorang preman atau waktu itu saya memang melihat langsung ya yang ada di penjara, kemudian yang ada di jalan, ternyata mereka itu masih mempunyai sisi kemanusiaan dalam diri mereka, free man. Jadi preman itu masih mempunyai rasa sosial yang besar gitu dalam badan visualnya yang ngeri gitu, tatoan. Nah, ternyata masih ada harapan untuk berbuat baik di hati mereka. Yang saya pikir itu sangat mengerikan, preman dan segala macam. Ternyata mereka masih punya sisi positif gitu loh. Makanya menjadi manusia merdeka menurut saya tidak bisa dilihat dari satu visual yang tanda kutip kita lihat dari covernya aja nggak bisa. Gitu. Kadang-kadang kita harus menggali lebih dalam bagaimana kita memandang makhluk sosial atau orang lain itu sebagai sesuatu yang sama-sama positif gitu, tidak lagi egois. Oh aku ini manusia yang baik-baik saja, kalau preman ya dia buruk gitu, belum tentu. Kalau anak-anak jalanan dia belum tentu gitulah. Manusia merdeka menurut saya seperti itu, kita harus bisa melihat lebih dalam, tidak hanya melihat dari cover gitu loh. Freeman yang saya gambarkan itu memang seperti gambaran preman atau sesuatu yang mengerikan, tapi pada gambar itu saya perlihatkan bahwa ternyata bisa tumbuh tunas atau bunga
Jadi kita tidak bisa melihat hanya dari satu sudut pandang, kita bisa melihat dari banyak sudut pandang gitu. Itu pun yang saya pelajari untuk kehidupan saya ke depan gitu loh. Kita tidak bisa melihat hanya dari cover-nya gitu. Harus bisa melihat melihat kedalaman. Itu pun terjadi di karya seni, tidak hanya kita bisa melihat dari unsur nominalnya atau unsur mahal atau tidaknya atau bagus atau tidaknya, tapi kita harus bisa mengerti kedalaman suatu karya, termasuk juga kedalaman sosial. Jadi kita bisa mengerti isi, tidak hanya sekedar tampilan luarnya. Itu sih Pak kalau saya. Oke, oke. Terima kasih Mas atas sharingnya, Siap Pak. waktunya.